Selamat datang di Ruang Taiwan bersama dengan saya Pak RT Agung Sunarto yang dipersembahkan oleh Fokus Taiwan Indonesia. Selamat datang di acara Ruang Taiwan dari Fokus Taiwan. Terima kasih Kak Agung udah diundang datang ke sini. Kita minum dulu ya, Oke. karena kita supaya rileks. Oke. Silakan kenalkan diri dulu, nama, asal, kemudian pekerjaan ataupun juga profesi. Nama saya Rudi Bugis, biasa dipanggil. Asalnya dari Lampung. Di sini bekerja di pabrik dan mengikuti kegiatan yang positif, yaitu bersepeda di salah satu grup ICT. Kita kenal di ICT ya. Ya. Kemudian dia juga seorang YouTuber. Jadi buat teman-teman kalau ada yang pengen tahu tentang goes di Taiwan ya, terutama orang-orang yang dari Jawa ya. Karena dari konten lu tuh kebanyakan pakai bahasa Jawa Pakai ya. bahasa Jawa. Kebanyakan orang Jawa sih. Kalau diajak ngomong Indonesia pasti baliknya ke Jawa lagi. Tapi ya masih tetap pakai bahasa Indonesia lah. Ya, tapi tergantung sama lawan bicara dia. Benar sebetulnya. ya. Benar ya. Dan kalau ketemu orang Taiko, ngomongnya orang Taiko juga. Multi talent. Coba bahasa Thailandnya. Udah lama nggak datang ke Taiwan, yuk goes yuk gitu. Apa ya? Kalau di konten itu buat seru-seruan, saya ngomongnya pakai bahasa Thailand. Ada yang bener, ada juga yang ngawur. Oke, yang ngawur seperti apa? Contohnya ya. Coba. สวัสดีครับขับร้อยนะครับน้องขอบหลายนะครับน้อย Iya kan? Kalau kayak gitu semuanya udah ketawa ngakak gitu. Soalnya gue juga nggak ngerti lo ngomong apa ya. Bicara soal goes, ini jersey Iya. 2025 ICT. Jersey keren ini. Produk lokal dari Indonesia. Pakai sub jersey. Ini apa? Jersey kemerdekaan tahun ini tuh the best. The best. The best banget. Size-nya oke, desainnya oke, warnanya menarik. Membara. Seperti 80 tahun Indonesia. Mantap. Jersey ini bisa cerita sedikit nggak, Kak? Kenapa bisa hadir, kemudian dipakai pada saat event atau apa gitu? Jersey ini ya? Jersey ini tuh berawal dari tahun berapa itu ya? IFT yang pertama itu? 2022. 2022 ya. Dulu kan IFT itu kan pakai bukan jersey ya, t-shirt ya. Pakai kaos doang. Banyak yang bertanya-tanya, goes kok kaosnya gitu. Mungkin dari situ terbangun mau pengen pakai jersey gitu. Jadi terciptalah ini. Lu di ICT udah berapa tahun? Di ICT ya? Dulu saya mulai bersepeda itu 2018. Itu masih pakai sepeda fiksi. Sepeda lipat, sepeda fiksi itu. Belum jauh, mungkin cuma 5 kilo atau goes-goes pasar gitu. Habis itu 2018 itu mulai coba pakai road bike. Tapi yang versi besi. Yang namanya kalau nggak mereknya itu sebut merek apa ya? Habden gitu. Habden? Itu kan sepeda yang ada di Carrefour itu. Dulu beli itu gara-gara apa? Gara-gara ngelihat vlognya orang Indonesia. Terinspirasi, akhirnya ngeberaniin diri cari sepeda road bike. Dari bentuknya itu udah sama kayak road bike. Mulai 2019 ya. 2019 dulu ketua ICT yang Mas Adi Bron itu kontak. Ayo Mas, gabung ke ICT gitu katanya. Oh, langsung dikontak waktu itu? Iya, dikontak. Ayo gabung sini, temennya banyak. Masih malu-malu kan. Mereka pakai jersey, pedahnya bagus-bagus. Ayo gabung ke Taipei. Dulu kan di Taipei banyak membernya. Habis itu ya coba masih goes. Akhirnya coba gabung di grup Facebooknya. Habis itu goes bareng ya sampai sekarang. Jadi dari pertama itu mulai gabung, terus goes panjang itu kalau nggak salah Taipei Kaohsiung. Ikut pertama kali ICT goes panjang itu Taipei Kaohsiung, tapi nggak lolos. Oh, itu berangkat malam sampai pagi? Berangkat malam, berangkat jam 11 gitu. Jam 11 malam? Tapi cuma sampai Mioli. Sampai Mioli? Karena, di Holong? Iya, dia tanjakan Holong sebelum itu. Holong dikit lah. Oh iya, belum nanjak udah nyerah? Belum.
Karena dulu itu mikirnya gini, kalau aku aslinya masih kuat, jalan 25 gitu masih kuat. Tapi kan yang lain 45. Terus habis itu waktu itu kan baru jauh. Terus kemudian sama Pak Adi Bron itu diajak lagi sampai tahun 2020 itu bilangnya, ayo keliling Taiwan gitu. Ini kayaknya orang pertama ini yang keliling Taiwan kita. Kemudian situ Pak Ucup aja ngikut daftar. Patokan saya itu. Pak Ucup daftar. Masa saya enggak gitu kan? Aman pasti lah ya. Pasti aman lah. Oke lah. Habis itu daftar. Pas hari H, Pak Ucupnya bilang, saya nggak bisa hadir. Jadi saya tumbal ini. Jadi tinggal yang lain tuh udah nggak ada, tinggal 4 orang. 4 orang. Nah, 4 orang itu ada Mas Adi Bron, Pak Hartono, sama Mas Fian Awang, dan sama saya. Oke. Start dari mana? Guandu jembatan itu. Oke. Itu keliling Taiwan berapa hari itu? Kalau yang dari Taipei itu kalau nggak salah 5 hari 4 malam apa kebalikannya ya, saya lupa ya. Itu yang 1.200 kilo? Iya. Tapi kesimpulan lu ya, rekomendasi nggak kalau misalnya orang Indonesia itu go west keliling Taiwan? Sangat rekomendasi. Kenapa? Karena di Taiwan itu bener-bener view-nya itu bener-bener cantik, bener-bener bagus. Pokoknya kalau kita kesana sekali itu kayak berasa nggak hilang-hilang gitu rasanya. Karena pemandangannya itu bener-bener bagus, apalagi mulai dari Kenting sampai ke Taitung, sampai ke Hualien, mana lagi? Yilan, sampai ke Kelung itu bener-bener bagus sekali. Jadi bagian timur Taiwan sampai ke utara itu Bagus, cakep banget. Cakep sekali. Dulu waktu keliling Taiwan itu keliling ya, iya pinggir pantai. Wah pinggir pantai berarti nggak nanjak ya? Iya aman. Ternyata salah. Sampai Hualien ke Suau itu nanjak 3 gunung. Itu dihabisin dalam berapa hari itu? Apanya? Dari Suau dari Hualien ke Suau. Kalau startnya itu kan dari Guandu itu kita istirahat di Chiai. Itu mungkin berapa? Udah 200 kilo? 200 kilo lebih mungkin. Wih. Hari pertama pokoknya kita gempur 200 kiloan lebih gitu. Sampai di Chiai itu jam 9 malam. Oke. Jam 9 malam pas dapat hotelnya udah dipesan semua itu. Koordinasinya udah bagus banget itu. Saya ngerekomendasikan kalau mau keliling harus gitu. Jadi sebelumnya harus udah di booking dulu ya. Soalnya namanya perjalanan jauh, kalau mau istirahat susah itu ya besoknya pasti nggak semangat. Betul. Di Taiwan itu setelah lu keliling Taiwan itu cari makan susah nggak sih? Enggak. Karena hampir sepanjang jalan itu ada 7-Eleven. Bahkan yang dari mana itu? Dari Taitung ke Hualien itu kayaknya pinggirnya cuma pantai, laut gitu. Tapi masih ada 7 gitu. Ada aja ya? Ada, pasti ada. Jadi kalau kelaparan itu sebenarnya nggak ada ya? Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Dari sepeda sendiri persiapan untuk keliling Taiwan itu apa yang harus diperhatiin dari pengalaman lo? Kalau pengalaman saya itu orang 4 itu kayak modal nekat gitu loh. Jadi dulu itu nggak pakai yang tas belakang, tas depan, tas bawah itu nggak pakai. Jadi? Rangsel. Pakai rangsel? Nggak berat tuh? Ya ini, pakai rangsel kan. Semuanya orang 4 tuh pakai rangsel. Isinya nggak banyak aslinya, cuma 2 jersey, kayak 2 bib sama sarung gitu kan buat sholat sama selimut gitu. Cuma itu doang aslinya. Tapi kalau di punggung kayak waktu yang lama kayak gendong bayi. Berat banget. Jadi pengalamannya itu sampai ke Taitung tasnya dipaketin. Nah ini kelebihannya di Taiwan bisa ya? Bisa. Jadi hari pertama itu kan baju kotor. Sampai hari kedua, hari ketiga itu tasnya udah dipaketin. Jadi kita pulang tas sampai gitu. Jadi waktu tinggal 2 hari itu secukupnya aja gitu. Nah, kita bicara soal event di Taiwan. Event apa yang pernah lo ikutin yang paling berkesan? Dulu pertama kali ikut event itu pertama kalinya di Taichung itu 2019 itu Boni Sport. Boni Sport itu event kecil tapi besar, gimana bilangnya. Nggak terlalu besar lah, tapi 100 kilo itu event pertama. Bareng dulu ada 5 orang Indonesia yang ikut. Kayak saya, Denny, sama Mas Angga, sama Mas Yasir, sama Mas Andre dulu. Habis itu hari berikutnya tuh kalau nggak salah Mas Denny ikut lagi Time to Red. Karena saya masih baru,
Ya saya pulang, nggak jadi ikut. Hari ini udah 100 kilo, masa besok Gas mau lagi 100 kilo Heeh. lagi. Tapi Mas Denny dengan PD-nya ngikut lagi. Ah. Ya itu. Habis itu mulai dari event itu terus lah. Lanjut event. Kalau event di Taiwan yang paling berkesan tuh yang pernah saya ikut itu ya Time to Ride itu. Time to Ride. Jadi Time to Ride ini sedikit gambaran buat teman-teman, itu event yang seperti apa sih? Itu kayak event tahunan ya. Kayak event tahunan ajang reuni di Taiwan itu. Kayak kalau menurut saya sepengetahuan saya yang saya ikuti itu paling besar ya pesertanya. Boleh dibilang karena kayak karnaval sepedanya Bener, Taiwan gitu. semuanya bisa ikut, fasilitasnya lengkap, jalurnya juga orang semuanya bisa. Jalur apa yang menurut lo paling menantang buat lo? Dulu pernah ke itu Hualien Wuling. Wuling. Oh, dari Hualien naik ke Iya, Wuling. iya. Dulu ceritanya teman-teman itu ngajak dari mana itu? Yang bawah itu mana? Puli. Ya, Kalau dari Puli kan Puli. di sebelah barat. Ya, Kalau Hualien sebelah timur. Ya, Nah, kita naik ke atas gunung tuh. benar-benar. Mereka dari Puli. Kalau nggak salah besoknya start ke Puli. Saya hari ini sudah goes ke Hualien. Hualien. Jadi selisih sehari lah. Jadi saya bilang sama si teman saya itu si siapa? Yasir sama ayahnya Keisha itu, ini kita nyoba aja yuk, lebih tantang gitu, bisa nggak gitu. Ayo gitu kan. Dengan obrolan gitu. Yaudah ayo gitu gas akhirnya. Dari sana ternyata salah. Teman-teman itu ternyata startnya bukan dari Hualien. Dari Sinceng apa dari mana itu? Oke. Sinceng stasiun. Sedangkan jarak Sinceng stasiun sama Hualien itu ada 20 kilo lebih. Jadi habis tenaganya tuh di situ. Kalau di bagian utara, kira-kira ada orang bilang katanya jalur 5 jari itu jalur yang Oh iya, bikin sampai lupa. Heeh. 5 jari itu juga jalur yang nggak masuk akal itu. Tapi bagus. Gimana? Nggak masuk akal tapi bagus, tapi indah. Tapi kok nyiksa gitu. Dulu berapa kali ke sana itu? Kayak 1 kali gagal karena cuaca buruk-buruknya. 2 kali gagal karena kaki kram apa gimana dulu. Pokoknya itu ada yang dapat kipas, kayak berbentuk kipas Jadi gitu. awal 5 jari. Awalnya gini. Jadi begini. Dulu masih gini. Masih muter gini. Kalau dari Tasik itu kan ada jalur 1 seret gitu. Jadi kayak kipas. Keduanya kalau nggak salah cuma gini. Terus ketiganya cuma gini. Terus pernah full tapi nggak pakai lengan. Terus akhirnya pernah full itu. Tapi yang sini kayaknya baterai lampu itu habis. Tinggal sedikit lah. Udahlah, Stravaku bawa aja. Jadi tinggal kayak sedikit gitu mau ke air zipping itu loh. Tak titipin udah. Lengkap lah akhirnya. Dulu sempat lo vakum ya? Vakum. Nah, itu ceritanya gimana? Kok bisa vakum waktu itu? Ya dulu karena biasa. BU. Jadi sepeda yang apa itu ya? Kalau saya bilang dulu saya kan beli baru, pokoknya nggak mau tak jual. Tapi ternyata tetap kejual. Akhirnya kejual vakum 2 atau 3 bulan itu. Iya, sempat kalau gitu lu sempet nggak ini kan ya. Akhirnya kaki ini tetap nggak bisa. Tapi dalam 2-3 bulan itu masih nyari juga. Ternyata jual itu mudah, cari itu yang susah. Karena size-nya, karena harganya gitu. Akhirnya untuk ngisi waktu ya pakai itu, becak. Ini nih, yang pertama kali namain becak. Jadi Si merah. di CT itu ada istilah sepeda itu becak. Becak ya gara-gara itu pakai besi yang operannya masih di sini, ngeremnya juga harus pakai gini, berat banget itu. Dulu belinya itu kalau nggak salah 2.000. Itu sepeda? Sepeda beli 2.000 NT. Habis itu saya kan masih punya spare part yang dulu. Tak kasih lah wheel setnya, tak kasih lah apanya gitu yang agak enak gitu. Habis itu diwarnain, dipilok gitu. Kasih stiker Giant gitu. Merahin semua biar kayak SL gitu. Habis itu lumayan lah masih bisa kepake. Tapi ya itu tadi beratnya kayak naik kebo gitu bener. Dari pengalaman lu bersepeda ya sama bikin konten kan gue liat lu suka pakai GoPro gitu ya. Iya. Apa itu kenikmatan yang bikin konten sambil bersepeda? Apa nggak capek gitu? Sebenarnya sih kalau dibilang bikin video itu capek nggak capek. Karena
bersepeda pakai tangan saya itu bener-bener effort, bener-bener capek, bener-bener effort. Tapi kalau ditaruh di kayak di handlebar gitu, view-nya itu nggak dapat semua kan. Ditaruh di sini pun juga nggak dapat semua, taruh di helm juga nggak bisa dapat temen gitu. Akhirnya kan harus terpaksa begini. Tapi kenikmatannya itu kalau pulang bisa dilihat. Waktu saya bikin video YouTube awal-awal itu kan hanya untuk mengabadikan. Aslinya niat saya bikin video itu cuma buat ngabadiin goes bareng teman-teman. Nanti kalau udah pulang bisa dilihat, kalau kangen bisa dilihat. Ternyata belum pulang aja masih kadang video lama dilihat lagi. Keinget temen gitu. Tapi dari pengalaman sendiri ya, bergoes di Taiwan itu supaya bisa bertahan, tips menurut lu apa? Sering ngeracunin diri sendiri aja. Oh ya, maksudnya apa? Ya kalau kita suka sesuatu itu jangan setengah-setengah. Kalau kayak contoh sepeda, kalau kita suka sepeda itu jangan setengah-setengah. Kalau punya waktu ya harus buat sepeda. Sisihin waktu buat apalah, bersihin sepeda lah, atau buat goes lah, atau mau dilihat bikin upgradean lah, begitu harus. Kita harus ngeracunin diri sendiri supaya apa yang kita suka itu benar-benar full gitu. Nggak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu pasti nggak nikmat. Kan ini rencana kan bakal pulang nih ya. Kalau inget-inget ICT, goes-goes di Taiwan selama 7 tahun, 8 tahun, apa yang bakal bikin lu kangen banget? Kalau yang bikin kangen tuh siksaan-siksaan teman itu. Bilang kayak speed 30, ternyata speed 45. Dulu bilang kayak tanjakannya cuma sedikit, ternyata sampai berkilo-kilo. Nanti jam 10 sampai, jam 1 baru sampai gitu. Kayak gitu yang bikin kangen itu malah. Daripada yang kita normal-normal aja itu malah nggak berkesan. Jadi di balik sisaan itu ternyata ada momen yang tak terlupakan gitu. Bagus. Ada pesan nggak buat teman-teman ICT ataupun juga mungkin para pecinta cyclist orang-orang Indonesia yang dari Taiwan? Buat teman-teman ICT itu harus tambah semangat, tambah komporin diri sendiri lah. Kalau kalian masih mau bersepeda itu harus ngomporin diri sendiri. Kalau dikomporin temen itu kurang panas, harus kompor diri sendiri. Karena kalau kita kompor diri sendiri itu pasti semangat terus. Harus itu. Soalnya ya kalau kita udah terjun gitu tadi yang saya bilang, harus full, jangan setengah-setengah. Percuma beli sepeda, habis itu nggak pernah dipakai. Tiap gajian upgrade, tapi nggak pernah goes. Ini untuk teman-teman yang duta upgrade ini ya, harus goes. Iya. Kasihan yang nggak bisa upgrade, mereka goes terus. Oke, terima kasih. Terima Mas kasih. Rudi udah datang di Ruang Taiwan. Sukses. Terima kasih. Thank you.